Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai filsafat riset. Untuk anggota kelompok 4, yang pertama dengan saya sendiri Erika Pajjakirtiani dengan NIM 2020-12101. Yang kedua ada Galuh Agestiawardani dengan NIM 2020-12107. Yang ketiga ada Safira Mikarizkiani 2020-124. Yang terakhir ada Muhammad Rumuji Balhimi dengan NIM 2020-142. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian filsafat. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya suka, cita, dan sophit yang artinya kebijaksanaan. Filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat sendiri merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran, terhadap kepercayaan, dan sikap sangat dijunjung tinggi. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Berikutnya ada karakteristik filsafat dapat diidentifikasi menurut Solihin tahun 2007. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Yang ketiga ada filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. Yang keempat ada filsafat adalah berpikir secara rasional. Yang terakhir, filsafat bersifat komprehensif. Berikut ada metodologi filsafat dengan metode dialektika, yaitu menunjukkan proses berpikir yang berasal dari Socrates. Proses dialektika sendiri adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan. Dialektika merupakan pengembangan pemikiran dengan memakai pertemuan interplay antar ide. Berikutnya ada pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Menurut Burrell dan Morgan 1979 mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoritis yang mendasari kerangka referensi, model teori dan modus operandi dari ilmuwan yang berasal dari paradigma tersebut. Yang pertama, pendekatan subjektivisme. Subjektivisme adalah cara tertentu untuk mengonseptualisasikan subjektivitas. Yang kedua, ada pendekatan objektivisme, yakni ada beberapa. Yang pertama, nominalisme, realisme, debat ontologi. Yang kedua, antipositivisme, positivisme, debat epistemologi. Yang ketiga ada voluntarisme, determinisme, debat hakikat manusia. Yang terakhir ideografis, nomotetik, metodologi. Berikut ada paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama, paradigma fungsional. Yang kedua, paradigma interpretif. Yang ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Yang keempat, paradigma humanis radikal. Yang kelima, paradigma postmodernisme. Yang keenam, paradigma akuntansi kritis. Untuk yang paradigma fungsional atau positivistik, yaitu sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan berpisah di luar diri manusia. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran rasional. Yang kedua ada paradigma interpretif, yaitu berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya ada pada diri individu dan persepsi manusia terhadap realitas, bukan pada realitas independen di luar mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat ada metode eksperimen. Metode ini merupakan metode mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap setidaknya satu variabel independen. Sedangkan pada penelitian kausal komparatif, tidak ada perlakuan terhadap variabel independen. Selanjutnya yang terakhir ada metode prediktif. Metode penelitian dengan pendekatan prediktif
bertujuan untuk mendapatkan data ramalan yang sangat berguna dalam menentukan dasar perencanaan. Metode ini mampu untuk memprediksi kapan dan dalam situasi apa kejadian akan terjadi. Dalam penelitian akuntansi keperilakuan, metode prediktif ditemukan dalam studi yang dihasilkan untuk mengevaluasi secara spesifik dari tindakan atau untuk meramalkan nilai-nilai sekarang atau nilai yang akan datang. Selanjutnya, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama ada pemeriksaan akuntansi atau auditing. Pada bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit yang telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan riset laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Pengalaman berperan penting dalam orientasi kognitif riset akuntansi keperilakuan. Ada dua alasan untuk hal tersebut. Yang pertama, pengalaman merupakan ekspektasi yang berhubungan dengan stabilan kerja. Yang kedua, manipulasi sebagai suatu variabel independen telah menjadi efektif dalam mengidentifikasi domain karakteristik dari pengetahuan spesifik. Selanjutnya, akuntansi keuangan. Beberapa alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang pertama, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Yang kedua, alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan riset mendatang diharapkan akan meningkatkan perluasan pengetahuan yang mendasari hubungan dan pengujian. Riset ini mengakui interdependensi antara variabel lingkungan, organisasi, dan perilaku yang dapat menawarkan pengetahuan mengenai minat riset terhadap audit dalam hubungannya. Lalu selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Semakin maju perkembangan zaman, penggunaan sistem informasi banyak digunakan di berbagai bidang termasuk bidang akuntansi. Analisis alternatif dari bentuk presentasi informasi adalah untuk komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan instruktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang kedua, paradigma humanis radikal. Pendekatan ini berdasarkan interaksi sosial pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Kemudian ada paradigma postmodernisme. Paradigma ini muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada. Pendekatan ini menolak pendapat modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir nasional. Selanjutnya, paradigma akuntansi kritis. Teori ini berkaitan dengan proses teknis penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Perkembangan riset terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, dan yang kedua ada klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Ada 5 klasifikasi penelitian akuntansi keperilakuan menurut metode. Yang pertama, metode sejarah. Yang kedua, metode eksplorasi. Yang ketiga, metode deskriptif. Kemudian metode eksperimen dan metode prediktif. Yang pertama yaitu metode sejarah.
penelitian dapat dilihat dari segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan metode sejarah, pendekatan ini mempunyai perspektif historis. Tujuan penelitian sejarah adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena yang akan datang. Sumber penelitian terdiri atas data primer, yaitu yang berasal dari pengamatan langsung peneliti terhadap kejadian yang tercatat, dan sumber data sekunder berupa sumber yang berasal dari pengamatan orang lain. Selanjutnya ada metode eksplorasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksplorasi yang didasarkan pada masalah penelitian yang relatif baru. Dalam penelitian ini seringkali hipotesis tidak bisa dibuat berhubung tidak ada dasar yang kuat baik mengenai teori maupun pengalaman-pengalaman waktu lampau, karena yang menjadi masalah untuk penelitian masih relatif baru. Oleh karena itu, penelitian dalam hal ini masih bersifat mencari atau eksplorasi. Yang ketiga ada metode deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mencoba untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan ada kalanya bagaimana. Dalam metode ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu subjek dengan menciptakan suatu permasalahan, baik kelompok, orang, atau kejadian-kejadian. Studi ini biasanya melibatkan pengumpulan data yang menciptakan banyaknya distribusi waktu peneliti untuk mengamati karakteristik peristiwa itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan perihal perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Pada tahapan kali ini telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya adalah pertumbuhan riset perilaku. Ada 3 faktor utama dalam pertumbuhan riset perilaku antara lain. Yang pertama, para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal di atas. Yang kedua, beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Yang ketiga adalah minat baca yang meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan cara yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan, dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Selanjutnya adalah pemeriksaan akuntansi. Klasifikasi topik riset akuntansi keperilakuan dengan subbidang. Teman-teman bisa melihat pada tabel 6.3 halaman 221 atau 221. Tabel tersebut memberikan pandangan menyeluruh mengenai topik riset akuntansi. Peraga ini diadaptasi dari klasifikasi variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan artikel riset akuntansi keperilakuan yang diterbitkan tahun 1990 dan 1991. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah pandangan mengenai tujuan organisasi. Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, persentase batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga adalah peran dalam sistem pengawasan internal. Selanjutnya adalah wawasan untuk masa depan. Penghargaan akademis baik terhadap riset atau kegiatan pengajaran yang secara tidak langsung akan mendorong perkembangan riset guna mengangkat dan menganalisis masalah terbaru. Keunggulan komputer juga mendorong peneliti untuk mempertimbangkan masalah yang tertutup di masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok ini. Jika ada kesalahan kata atau
kesalahan-kesalahan yang lain baik disengaja maupun tidak, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.